Dalam hidup, kita terbiasa diajarkan untuk berpikir positif adalah hal baik dan berpikir negatif adalah hal yang buruk. Tapi, bagaimana dengan berpikir netral? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Getting to Neutral karya Trevor Moawad dan Andy Seples. Buku ini membahas manfaat dari berpikir netral, tidak terjebak dalam optimisme yang membabi buta atau terjerat dalam siklus menyalahkan diri sendiri, tapi berada dalam keadaan yang melihat sesuatu apa adanya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Mudah untuk berpikir positif ketika situasinya sedang baik. Tapi apa yang terjadi ketika hidup justru sedang tidak baik-baik saja? Kebanyakan dari kita kembali ke dalam mode negatif dan menyalahkan diri sendiri yang membuat kita kesulitan untuk menyelesaikan apapun. Kamu mungkin pernah dengar soal positive thinking atau negative thinking. Tapi apakah kamu pernah dengar soal neutral thinking? Sederhananya, neutral thinking artinya menerima kejadian baik atau buruk apa adanya. Jadi, daripada terjebak dalam hal negatif, kamu menerima sebuah kejadian sesuai kenyataan dan move on. Seseorang yang berpikir dalam kondisi netral artinya mereka melepaskan semua penghakiman, pendapat, dan bias. Ini bukan artinya kamu menjadi robot atau menjadi seseorang tanpa perasaan sama sekali. Tapi kamu tidak mengambil keputusan yang gegabah berdasarkan perasaan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pentingnya berpikir netral. Kita mungkin diajarkan untuk selalu berpikir positif. Tapi apakah itu benar-benar hal yang diharapkan? Sekedar mengharapkan yang terbaik tanpa memikirkan situasinya mungkin tidak akan memberikan hasil yang kamu inginkan. Dan terkadang merasa bahagia sepanjang waktu terasa sangat melelahkan. Apa alternatifnya? Tentu saja bukan berpikir negatif. Bersikap pesimis dan mengharapkan hal terburuk dalam hidup hanya akan membuat kamu merasa tertekan. Mungkin kamu butuh pendekatan yang baru, yaitu menjalani hidup dengan netral. Apa artinya? Kamu berusaha melihat fakta secara rasional untuk membuat keputusan. Apapun yang terjadi di masa lalu sebagai referensi, bukan sebagai prediksi masa depan. Ketika kamu berpikir secara netral, kamu tidak mengabaikan masa lalu. Tapi kamu sadar kalau masa depan tidak selalu mengikuti masa lalu. Cara hidup ini bukan hanya membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik, tapi juga menjalani hidup yang lebih utuh. Namun perlu dipahami, berpikir netral bukan artinya kamu tidak punya gairah atau perasaan. Sebaliknya, hal ini membutuhkan langkah mundur dari emosi pada saat pengambilan keputusan, menggunakan fakta dan analisis pengalaman masa lalu untuk membuat keputusan dalam bergerak maju, dan kemudian mengambil keputusan tersebut dengan antusias dan penuh semangat. Ada sebuah analogi yang menarik. Hanya karena kamu gagal memasukkan bola ke dalam ring sebanyak 10 kali berturut-turut, bukan berarti tembakan ke-11 akan gagal. Sama halnya ketika kamu berhasil memasukkan bola ke dalam ring 10 kali berturut-turut, bukan artinya tembakan ke-11 juga akan berhasil. Jika kita menerima masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu, maka kita akan mulai menggali lebih dalam dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi masa depan. Kita mungkin saja menerima kalau kegagalan kita 10 kali melempar bola ke dalam ring karena postur yang salah. Menyadari dan memperbaiki apa yang salah bisa membantu kita untuk berhasil di kesempatan berikutnya. Berpikir netral memaksa kita untuk melihat kebenaran. Jadi kita tidak terjebak dalam persepsi. Misalnya, kita merasa kalau diri kita payah karena gagal 10 kali dalam melempar bola. Sama halnya ketika kita sukses. Ketika kita berhasil melempar bola ke dalam ring sebanyak 10 kali, bukan artinya kita hebat sekali. Kita menahan diri untuk memberikan penilaian dalam berpikir netral. Kedua, latihan berpikir netral. Bagaimana caranya untuk berpikir netral? Mungkin kamu bisa bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang saya harus kerjakan selanjutnya? Ada kisah yang menarik dari si Franz.
founder dan CEO dari Wellp Health. Wellp Health adalah perusahaan yang membantu para lansia untuk tinggal di rumah dengan akses perawatan 24 jam 7 hari seminggu tanpa harus pindah ke panti jompo. Ketika COVID-19 melanda, pelanggan Wellp adalah salah satu populasi yang paling rentan. Friends bisa saja kewalahan dalam merawat mereka, namun dia menggunakan konsep pemikiran netral. Menyaring instruksi untuk karyawannya melalui daftar periksa harian yang sederhana. Baca rencana hari itu, lakukan apa yang ditugaskan kepada Anda, merawat orang yang Anda cintai. Itu saja. Menjalani rutinitas harian dengan cara yang terorganisir, rasional, dan terstruktur. Karyawan Wellp menggunakan kejadian di masa lalu untuk membimbing mereka tanpa harus terjebak di dalamnya. Tujuan setiap hari hanyalah melakukan yang terbaik untuk hari itu. Nah, cara ini ternyata berhasil untuk meningkatkan usia hidup para lansia. Konsep berpikir netral mungkin terlihat sederhana, tapi jangan salah, bisa jadi sulit dijalankan. Ketika hal buruk terjadi, misalnya kehilangan yang mendadak, di PHK, dan sebagainya, kita mungkin terjebak dalam pikiran negatif. Nah, tipsnya adalah gunakan nilai diri yang kamu anut sebagai jangkar untuk menentukan arah hidupmu kemana. Ketika pekerjaan terasa begitu melelahkan, waktu lembur yang panjang, ingat apa nilai dirimu, apa prioritas dalam hidup. Misalnya, kamu ingin punya waktu hidup yang lebih seimbang antara bekerja dan keluarga. Maka ketika kamu menyusun jadwal kamu, jangan lupa untuk masukkan hal tersebut. Jadi, kamu bisa menjalani hari dengan lebih tenang karena kamu tahu kalau apa yang kamu kerjakan hari itu sesuai dengan nilai yang kamu anut. Ketiga, berpikir netral sebagai kebiasaan. Ada dua aspek utama yang perlu kamu perhatikan agar kamu bisa terbiasa berpikir netral: persiapan dan lingkungan sekitar. Pertama, di sisi persiapan, tanyakan kepada dirimu sendiri, hal apa yang harus saya kerjakan selanjutnya? Ketika rutinitas terasa begitu padat, kita mudah sekali terjebak dalam situasi tersebut. Hal ini diperparah apabila kita mengalami kejadian buruk sebelumnya. Jika kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, maka kamu bisa menjalani hari dengan lebih mudah. Tips lain yang penting adalah batasi informasi yang kamu konsumsi. Di era sekarang, boleh dibilang kita berada dalam situasi information overload. Dalam hitungan beberapa detik, kita bisa tahu tentang apapun dari internet, mulai dari informasi terkini hingga cara belajar hal baru. Namun perlu disadari, semakin banyak informasi bukan berarti semakin baik. Bisa saja ketika kamu mengkonsumsi begitu banyak informasi, kamu jadi overthinking dan pada akhirnya bisa menghambat apa yang kamu kerjakan sekarang. Kedua, lingkungan sekitar. Lingkungan seringkali punya andil yang besar dalam pengaruhi seorang. Jadi, jika kamu ingin berlatih berpikir netral, cobalah berada di lingkungan yang mendukung. Hindari orang yang seringkali berpikir negatif, selalu mengeluh, atau pesimis atas masa depan. Hindari juga orang yang terlalu optimis hingga membuat kamu jadi lelah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.